Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي سورة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah beserta masih dititipkan nikmat-nikmat kepada kita, yang mana dengan nikmat yang dititipkan oleh Allah itulah kita masih bisa berkumpul untuk menunaikan ibadah salat Jumat nantinya. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita bahwasanya kalau kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka akan kutambah, dan apabila kamu kufur terhadap nikmatku, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali khatib berwasiat kepada kita semua, terutama untuk diri khatib pribadi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah nantinya Allah melihat kualitas hamba-Nya. Allah tidak memandang harta yang kita punya, Allah tidak melihat jabatan yang kita punya, Allah juga tidak melihat bentuk rupa kita. Kita semua sama di hadapan Allah, tetapi yang membedakan kita adalah ketakwaan kita. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan memperbanyak meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita mendengarkan informasi bahwasanya saudara kita berada di belahan dunia sana sedang mengalami kesusahan.
Mereka senantiasa dijajah. Mereka tidak bisa melakukan kebebasan. Mereka tidak bisa melaksanakan salat. Mereka tidak mendapatkan air. Mereka tidak mendapatkan listrik. Semuanya diputus oleh orang Israel. Bukankah kita selaku umat Islam bersaudara dengan umat Islam yang lainnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kita dan Palestina itu bersaudara. Bersaudara karena kita sama-sama memeluk agama Islam. Kalau kita bersaudara, kalau kita saudara kita mengalami kesusahan, kita juga mengalami kesusahan. Kalau saudara kita bersedih, kita juga akan bersedih. Kalau saudara kita senang, maka kita juga akan ikut senang. Begitulah kiranya kalau orang-orang bersaudara. Setiap detik, setiap menit kita lihat informasi di dunia maya sekarang. Rakyat Palestina sekarang mengalami kesusahan. Kita di sini di Indonesia kita bisa sholat dengan tenang, kita bisa makan dengan enak, kita bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi mereka rakyat Palestina, jangankan makan yang enak, sehari saja makan mereka tak dapat. Jangankan sholat 5 waktu yang enak, yang khusyuk mereka tidak dapat. Setiap detik, setiap menit mereka dibom, mereka dijajah. Bayangkanlah saudaraku sekalian, tidakkah terbentuk hati kita sebagai seorang mukmin kita bersaudara dengan rakyat Palestina. Sebagai seorang mukmin kita wajib membantu saudara kita yang kesusahan yang ada di Palestina sana. Bagaimana cara kita membantu saudara kita? Apakah kita harus turun langsung ke Palestina? Kita tidak perlu turun langsung ke sana. Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menolong, agar kita bisa membantu saudara kita yang berada di Palestina? Kita memiliki harta, kita memiliki uang yang lebih, kita sisihkan sedikit uang kita, kita sisihkan sedikit harta kita untuk membantu meringankan beban yang telah diderita oleh saudara kita. Tak bisa dengan uang yang kita punya, kita bantu saudara kita dengan senantiasa mendoakan saudara kita agar saudara kita diberikan kekuatan, agar saudara kita diberikan kesabaran, ketabahan menghadapi penjajahan Israel. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak memakan korban di sana. Bahkan dalam suatu berita 300 orang setiap hari dibunuh, 300 orang setiap hari mengalami luka. Bagaimanakah perasaan kita? Tidakkah terketuk hati kita saudara? Bahkan ada anak kecil yang tak makan, bahkan ada anak kecil yang memakan rumput. Bayangkanlah saudaraku sekalian, kita bayangkan kalau itu anak kita. Tidakkah kita merasa kasihan? Tidakkah kita merasa bersedih kalau anak kita tak makan? Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bantu saudara kita. Memang Palestina itu jauh, memang Palestina itu sangatlah jauh dari Indonesia ini, tetapi ingatlah kita itu bersaudara. Kita wajib menolong saudara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi akan menolong Palestina? Tahukah kita mengapa kita harus membantu tanah Palestina? Tidakkah kita tahu sejarah bahwasanya Palestina merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan kita ini? Bukan hanya itu saja, Palestina itu adalah terdapat di dalam Palestina itu suatu masjid yang mana masjid itu merupakan kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Dan bukankah di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahasanya Al-Aqsa itu terdapat keberkahan di dalamnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil
Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah telah memperjalankan Rasul pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bantu saudara kita. Marilah kita ringankan beban saudara kita yang berada di Palestina sana dengan memberikan sedikit uang kita, dengan memberikan sebagian harta kita agar bisa membuat mereka tersenyum. Mereka membutuhkan uluran tangan dari kita. Kalau bukan kita, siapa lagi akan menolongnya? Kaum muslimin sidang yang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar yang sangat mulia ini, khatib mengajak kita semua, mari kita sisihkan harta kita. Mari kita sama-sama mendoakan saudara kita yang berada di Palestina. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.